Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Kariska harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, pada hari ini kita mau beribadah. Hari ini ibadahnya spesial loh adik-adik. Spesialnya karena di sini Kariska dan juga Kak Babam akan memimpin jalannya ibadah hari ini. Ya, adik-adik semua, udah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Udah siap untuk beribadah? Kalau udah siap, ayo kita berdiri, kita nyanyi. Tapi nyanyi lagu apa ya Kak Rizka? Kita mau nyanyi It's Good to See You Here With Me. Oke. Mainkan Kak. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. Ya Kak, kayaknya nggak semangat adik-adik di Dan rumah. Kita nyanyi satu lagi yuk. boleh kita nyanyi sama-sama I Love You Jesus Kak. Oh iya, ya tahu Tapi tahu pakai Kak. dua bahasa ya Kak, bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa. Boleh. Mainkan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Bahasa Jawa. Aku despo Yesus, jero banget. Aku despo Yesus, jero banget. Resno ku jer roh roh, jero banget. Resno ku jer roh roh, jero banget. Nah, mantap nih Kak adik-adik, udah mulai kelihatan semangatnya. Nah, gimana kita akan masuk ke dalam ibadah? Tapi adik-adik tetap masuk berdiri ya. Kita akan berdoa dulu. Kita akan bersaat teduh biar teman adik-adik posisinya dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Kariska dan Kak Babam harap adik-adik dalam masih posisi berdiri yang baik ya. Nah, adik-adik, Kariska yakin kita semua yang ibadah pada hari ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus, yang percaya akan Tuhan Yesus. Kita semua, termasuk Kariska dan juga Kak Babam, pastinya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya juru selamat kita. Kariska yakin sebelum kita semua mengasihi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua sebagai anak-anaknya. Kasihnya takkan pernah habis bagi kehidupan kita, bagi kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah,
Kita mau angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 20, bait yang pertama dan kedua, Bapa di sorga mengasihiku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, dan mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh bangunkan kami di pagi hari ini. Kami boleh beribadah hari Minggu, pelayanan anak ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas tidur kami yang nyenyak. Biarkanlah kami sekarang saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan boleh sertai ibadah ini, Tuhan boleh berkati firman yang diberikan. Biarkan boleh kami menjadi pedoman di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur Pujian. Ambil kitabnya ya. Kita mau buka dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Garis ulang dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Nah, pembacaan Mazmur hari ini akan dibacakan secara bergantian oleh Kariska dan juga Kak Babam dan juga adik-adik yang ada di rumah. Ayat Alkitab yang menjorok keluar akan dibacakan oleh Kak Babam dan juga adik-adik layan yang laki-laki. Sedangkan ayat Alkitab yang menjorok ke dalam akan dibacakan oleh Kariska dan juga adik-adik layan yang perempuan. Kita baca bareng-bareng ya. Kita mulai dari Kak Babam dan juga adik-adik layan yang laki-laki. 1, 2, 3. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku bersuluh kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Adik-adik, tadi kita sudah baca Mazmur pujian dari Mazmur. Nah, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan seruan kita melalui doa-doa kita yang kita sampaikan tiap pagi, tiap siang, tiap malam, sebelum tidur. Itu kepada Tuhan. Oh iya betul, sebelum makan juga, sebelum kita berangkat ke mana-mana keluar dari rumah. Nah, Tuhan pasti dengar seruan doa-doa adik-adik. Nah, untuk meresponi Mazmur pujian kita hari ini dan juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kariska mau ajak adik-adik di rumah untuk mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tadi sudah berdoa pembukaan, kita juga sudah menyanyi ya kalau Bang. Betul. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, silahkan mencatat firman yang sudah boleh didengarkan nanti. Dan juga siapkan Alkitab serta hati dan pikiran kita. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Selamat pagi dan shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kak Vivi harap adik-adik selalu bahagia dan sehat selalu ya. Walaupun kita tidak berjumpa sampai di tahun ini, tapi Kak Vivi selalu mendoakan adik-adik supaya adik-adik selalu kuat dan penuh dengan sukacita dalam keadaan apapun ya adik-adik. Pada hari ini, apakah adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah menyiapkan diri, apakah Alkitabnya juga sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, kita buka Alkitabnya dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sudah dibuka? Dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah dibuka, kita biarkan Alkitabnya terbuka, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah dibangunkan dan telah mendapatkan nafas kehidupan yang baru. Pada hari ini kami ingin beribadah, mendengarkan firman-Mu bersama Kak Vivi. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi Alkitabnya sudah dalam keadaan terbuka kan? Dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca Alkitab dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Nah, Kak Vivi mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang tahu apa arti percaya dan mempercayai? Sebelum adik-adik jawab, Kak Vivi mau bercerita nih hari ini. Kita akan belajar dari seorang penderita kusta. Penderita kusta itu apa Kak Vivi? Penderita kusta itu adalah penyakit seperti bentol-bentol dan warnanya merah. Dan itu sangat berbekas loh adik-adik. Dan jangan sampai adik-adik garuk ya kalau adik-adik mengalaminya.
Nah, dalam cerita tersebut, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan loh adik-adik, berjalan sangat jauh. Mereka berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, tiba-tiba datanglah 10 orang kusta yang berdiri agak jauh. Mereka melihat Tuhan Yesus dan memanggilnya. 10 orang kusta itu sangat ingin disembuhkan adik-adik, lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus yang mendengar dan memandang mereka berkata, "Pergi dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Kenapa kok diperlihatkan kepada imam-imam, Kak? Karena pada zaman dulu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau tidak. Nah, 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus segera mungkin. Nah, ketika dapat perintah dari Tuhan, mereka cepat-cepat pergi berlari adik-adik menuju Bait Allah. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan, penyakit kusta yang di tubuh mereka semua menjadi hilang, bersih. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian mereka pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Nah, seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Dan orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan dan mengucap syukur adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tetapi orang itu tidak tahu adik-adik. Dan Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, karena imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus kita, hanya berkata pergi dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Penyakit kusta yang dideritanya langsung sembuh adik-adik. Apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus mampu memberikan kesembuhan bagi adik-adik? Apakah adik-adik percaya bahwa dunia ini akan sembuh dari COVID-19? Nah, jikalau adik-adik hanya percaya, ya sudah, sampai di situ saja. Tetapi kalau sampai adik-adik mempercayai, maka adik-adik akan memiliki kepatuhan, ketaatan, dan ketekunan untuk melakukan suatu perintah, pertama dari Tuhan Yesus. Nah, jika adik-adik percaya juga sama kemahakuasaan Tuhan Yesus, maka adik-adik pun akan yakin untuk memakai masker dengan benar. Rajin mencuci tangan dan menjaga jarak akan membuat adik-adik jauh dari serangan virus corona. Nah, pastinya adik-adik akan melakukannya dengan penuh sukacita dong, tidak marah-marah dan tidak terpaksa. Seperti, buat apa sih mah kita keluar pakai masker? Kan kita tidak kena corona mah, kan kita bukan penderita COVID-19 mah. Eits, tidak boleh begitu adik-adik. Nah, adik-adik harus benar-benar rajin mencuci tangan. Yang paling utama, benar-benar patuh untuk menjaga jarak. Berapa meter ayo? 1 meter ya adik-adik, menjaga jarak dengan orang lain 1 meter. Dan salah satunya, sebosan apapun berada di rumah, tetap beradalah di rumah dengan mencari berbagai macam aktivitas. Anak-anak yang mempercayai Tuhan Yesus akan tumbuh menjadi anak yang kreatif dan sehat. Nah, adik-adik, karena penderita kusta itu bukan hanya percaya, tetapi mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus, dia dengan penuh keberanian mendatangi Tuhan, dengan penuh kerendahan hati meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan kembali kepada Tuhan Yesus sembari mengucap syukur atas kesembuhan pada dirinya. Karena itu, melalui Matius 8 ayat 1 sampai 3, kita kembali belajar. Yang pertama, mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus harus ditunjukkan melalui perbuatan yang nyata. Contohnya seperti apa? Ketika adik-adik pada hari ini tepat waktu
untuk beribadah bersama dengan Kak Vivi via online ya. Lalu sebelum tidur jangan lupa berdoa. Sebelum makan juga jangan lupa untuk berdoa. Lalu yang kedua, tugas sebagai anak-anak yang mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus adalah menjadi teladan bagi anak-anak yang lain dalam melakukan sesuatu dalam kerendahan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Adik-adik, siapa saja yang harus mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus? Ya, semua orang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, kita semua adik-adik. Namun, bentuk dari mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus harus ditunjukkan dari sikap kerendahan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Mengapa? Supaya kita dapat mengajak semua orang untuk mempercayai bahwa dalam kerendahan hati, ketaatan, dan kepatuhan, kemahakuasaan Tuhan Yesus itu akan nyata bagi semua orang. Sudahkah adik-adik mempercayai Tuhan Yesus? Ayo, pilihlah perilaku yang menunjukkan sikap adik-adik terhadap kemahakuasaan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi kan kalian udah dengerin firman dari Kak Vivi. Nah sekarang Kak Afto mau ngajak kalian nih buat bikin aktivitas. Bikin aktivitas apa nih Kak? Kak Afto pengen ngajak kalian bikin aktivitas. Ini dia, Kak Afto mau ngajak kalian buat bikin mahkota. Alat-alat sama bahan-bahannya apa aja Kak? Oh gampang ini. Pertama kita butuh satu kertas. Kertasnya ini bisa berbagai macam ya adik-adik. Bisa menggunakan kertas karton, kertas HVS, atau kertas dari buku tulis kalian. Yang kedua, kita butuh gunting, penggaris. Yang ketiga, terus keempat kita butuh lem. Dan jangan lupa kalau misalkan adik-adik pengen memberikan gambar yang lain, jangan lupa spidol. Oke? Nah, ayo kita mulai yuk. Nah, pertama kertasnya ini kita lipat jadi 3 bagian ya. Lipatan pertama seperti ini. Nah, terus waktu udah kayak begini kertasnya, kalian dapat lagi nih dari tengahnya. Jadi gini. Nah, habis itu yang ketiga kita lipat lagi dari tengahnya seperti ini. Nah, kan udah bentuk seperti ini nih. Sekarang kita ambil guntingnya ya. Kita potong dari ujung sini. Sesuai dengan potongannya. Nah, udah jadi ini seperti ini ya. Tapi Kak, kan ini belum bisa dipakai. Nah, karena masih ada 2 bagiannya ya adik-adik. Nah, sekarang kita potong bagian tengahnya. Jadi deh kebagi 2 begini. Oke. Sekarang kita lem ujungnya ya. Ingat ya adik-adik, ngelemnya jangan terlalu banyak biar kertasnya nggak bolong. Kita satukan seperti ini ya. Nah, kita rekatkan seperti ini. Nah, nanti ujungnya kalian tinggal rekatin dengan cara yang sama ya, hingga berbentuk seperti ini. Oke? Tuh. Oke? Ini ujungnya nih, ini ujungnya lagi tuh. Habis itu kalian bisa gambar deh pakai pulpen, pensil, atau spidol yang tadi kita udah siapin ya.
Nah, jadinya hasil akhirnya seperti ini deh. Tuh. Gimana? Bagus kan? Nah, kalau misalkan adik-adik pengen nambahin dekorasi lain seperti gambar bunga atau yang lain, adik-adik bisa tuh tambahin. Caranya gimana, Kak? Misalkan kalian pakai kertas origami, bisa tuh kalian potong-potong jadi bentuk bunga. Atau kalian mau bikin tulisan di mahkotanya, mau tulis nama kalian juga boleh kok. Nah, jangan lupa ya adik-adik, hasil dari kegiatan kita pagi hari ini di-share di grup Pelkat Persekutuan Anak. Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi. Gimana adik-adik firmannya? Pasti dengerin kan? Harus dengerin, karena firman Tuhan itu baik untuk adik-adik. Nah, semoga adik-adik paham akan maksud firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak, dan juga jangan lupa kerjaan aktivitasnya. Betul banget tuh Kak, aktivitasnya jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ya ke grup WhatsApp PLKPA. Nah, sekarang kita mau ngapain sih Kak Baba? Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau mengucap syukur. Nah, adik-adik, persembahan adik-adik di rumah bisa dikumpulkan dan diberikan ke mama dan papa. Persembahan itu nantinya akan dikirimkan ke kantor gereja di hari Selasa sampai Sabtu jam 10 sampai jam 15 atau jam 3 sore. Atau mama papa bisa langsung transfer juga nih persembahannya melalui scan barcode di samping ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, kami, kakak-kakak layan Rekat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan adik-adik dan kakak layan. Warta PA yang kedua, adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, jangan lupa untuk menuliskan absensi kehadiran di bawah kolom komentar. Formatnya gini, Babam kelas 5. Lebih tepatnya Babam _ kelas 5 _ sudah beribadah. Nah, buat adik-adik yang nggak ngerti, nggak paham gimana cara nulisnya, bisa minta tolong papa mama atau kakak untuk mendampingi adik-adik isi absensi. Betul banget, jangan lupa ya adik-adik. Nah, tujuan adik-adik absensi itu supaya kakak-kakak tahu nih siapa aja yang udah ikut IHMPA secara online di rumah masing-masing. Kakak-kakaknya juga kok setiap minggu pasti catat siapa aja yang udah absen. Nah, selanjutnya Warta PA yang ketiga, untuk mama dan papa ataupun untuk adik-adik yang mau mengirimkan kritik juga saran terkait IHMPA online ini, boleh banget bisa japri ke kakak-kakak pengurus atau kakak-kakak layan via WhatsApp, atau juga bisa mengisi link di bawah ini. Dan Warta PA yang keempat, terakhir, jangan lupa adik-adik minggu depan ya Kadiska. Betul. Jangan lupa minggu depan kita IHMPA online lagi bersama-sama. Jam 7 pagi di channel YouTube GBB Shalom Depok. Sip. Kak Babam dan adik-adik yang ada di rumah serta oma opa yang mendampingi dan mama papa yang mendampingi, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita hari ini. Semoga tadi firman yang sudah kita dengarkan, puji-pujian yang sudah kita naikkan, dan juga persembahan yang sudah kita berikan boleh berkenan di hadiratnya Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk kerjakan apa Kak Babam? Aktivitas. Pasti harus kerja aktivitas ya adik-adik. Nah, jangan lupa juga dikirimin hasil aktivitasnya ke grup WhatsApp PLKPA ya. Ditunggu adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Kariska mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian terakhir yang terambil dari Kidung Ceria 37, bait yang pertama dan kedua, Allah Bapa Melindungi. Suara anak-anak Bapa
Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah memberikan yang kita punya kepada Tuhan, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, ibadah pada hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi manfaat untuk kami juga Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin melakukan setiap aktivitas kehidupan hari-hari kami Tuhan. Kiranya Engkau menjaga dan memberkati kami dalam keadaan apapun Tuhan. Juga berkati kami dalam kesehatan sehingga kami selalu sehat dalam melakukan kegiatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan ya. Yes.